Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan untuk dapat kita senantiasa istiqamah dan bersabar dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah menjalani ibadah Ramadan lebih kurang 25 hari. Tentu alhamdulillah sudah banyak dari amal-amal salih yang kita lakukan, baik itu salat tarawih, salat malam, berpuasa Ramadan, bersedekah dan lain-lain sebagainya, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tentu semua amal-amal ini Allah janjikan kepada kita bersama untuk dibalas kelak di akhirat dengan surganya yang sangat luas, sangat indah dan sangat luar biasa daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan kita terima. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 8 sampai dengan 9, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan innallaha azizun hakim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan mereka beramal saleh. Beramal saleh tentu dengan menjalankan semua perintah Allah. Mereka salat, puasa, zakat, infak, haji, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Lahum jannatun na'im. Maka Allah akan berikan kepada mereka surga-surga. Jannat itu dalam bentuk jamak muannas as-salim. Bukan satu surga. Pintu surga itu disebutkan 8 pintunya. Dan setiap orang itu akan masuk surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Bahkan ada orang, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana hadis sahih menyebutkan, di mana disebutkan bahwa seseorang itu masuk surga kalau seandainya dia itu orang yang rajin sholat, masuk surga dari pintu sholat. Kalau dia orang yang rajin bersedekah, masuk surga dari pintu sedekah. Kalau dia orang yang rajin berpuasa, masuk dari pintu surga namanya Ar-Rayyan. Begitu pula dengan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan masuk surga dari pintu jihad. Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Hai Rasul, mungkin tidak ada satu orang masuk surga itu, semua pintu surga itu memanggil nama dia?" Nah, jadi bukan hanya satu surga yang akan dia masuk, tetapi semua pintu-pintu surga itu bakal dia masuk ke dalamnya. Maka Rasul mengatakan kepada dia, "Na'am, ada wahai Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap salah satu yang akan masuk surga dari pintu-pintu yang banyak itu adalah kamu," katanya. Maka oleh karena itu, tentu hadirin rahimakumullah, janji Allah ini pasti. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Kita enggak lama hidup di sini. Di mana disebutkan di ujung ayat tadi adalah khalidina fiha. Kita di akhirat itu kekal. Di dunia tidak kekal. Nabi menyebutkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Wa qalilum man yatajawadu dzalik. Hanya sedikit yang melampaui di atas 70 tahun. Hanya sedikit, tidak banyak. Maka kalau seandainya umur kita terbatas di dunia ini, dan kita akan mati dan meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang abadi di sana. Tentu kehidupan yang abadi di akhirat itu ada 2 tempat. Ada neraka, ada di surga. Dan yang kita berharap, di mana kehidupan kita di akhirat itu, kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk neraka, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, itu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengerikan. Jangan sempat 1 menit pun, 1 detik pun kita masuk dalam api neraka atau kita disiksa dalam api neraka. Maka harapannya dengan kita bersabar di dunia ini, kita beramal saleh, kita salat
5 waktu sehari semalam kita sholat berjamaah, kemudian kita berpuasa, kita mengerjakan amal-amal saleh yang lainnya dan istiqamah seterusnya sampai akhir daripada kehidupan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Makanya beramal saleh itu tidak hanya bersifat musiman. Jangan nanti kalau seandainya Ramadan sudah berakhir kita enggak beramal saleh lagi. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan disebutkan bahwa wa man kana ya'budur ramadan fa inna ramadan qad fat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Nah, siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan ini akan berakhir. Jadi apa maksudnya orang yang menyembah Ramadan? Mereka itu hanya beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berakhir, maka dia tidak beramal saleh lagi. Nah, kita melihat ini, kita di akhir Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Udah nampak, kita di Aceh itu masjid-masjid tidak lagi penuh. Nah, jadi hanya penuh di awalnya saja. Di pertengahan sudah mulai surut jamaahnya. 10 akhir Ramadan itu sudah mulai berkurang jamaahnya. Bahkan sebagian masjid itu hanya tinggal beberapa shaf saja. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang yang bersemangat di awal tetapi dia tidak bersemangat di akhirnya. Sementara kita dituntut beramal saleh itu adalah dawam, istiqamah. Jadi perbuatan yang paling utama itu adalah di mana kita istiqamah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW itu, tunjukkan aku kepada sesuatu yang paling bagus dalam Islam. Nah, maka Nabi menyebutkan apa? Qul amantu billah summa istaqim. Nah, katakanlah kamu beriman kepada Allah lalu istiqamahlah kamu terhadap amal saleh yang telah kamu lakukan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu hadir rahimakumullah, di mana insyaallah kita nanti kelak di akhirat bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka bersabar kita di dunia ini untuk kita beramal saleh, berletih-letih dan kita meluangkan waktu sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mencapai dunia akhirat. Khalidina fiha, tempat yang abadi tersebut, yakni surga yang abadi tersebut. Di dunia ini hanya sebentar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, umur kita hanya terbatas dan kita akan meninggalkan dunia ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus kita ingat. Yattabi'ul maitu salasun. Kalau orang itu meninggal dunia, maka dia diiringi oleh 3 perkara. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka dia diiringi oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalnya. Fayarji asnani wa yabqa wahid. Itu 2 pulang. Dan yang kekal itu 1. Apa yang pulang itu ketika dia dikuburkan? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pulang itu adalah keluarganya. Tidak ada anak dan istri kita yang bakal menemani kita dalam kubur, tidak ada. Dan harta kita yang kita punya, mungkin rumah mewah, kendaraan mewah, tanah yang luas, itu tidak ada yang kita bawa ke dalam kubur kita. Apa yang berkekalan itu? Amaluhu, amalnya. Inilah yang berkekalan, inilah yang menemani kita. Maka dengan ini pula lah kita insyaallah masuk dalam surga Allah yang kita kekal di dalamnya, yang di sana itu tidak ada lagi mati, tidak ada lagi di sana itu akan capek, letih, tidak lagi kesedihan, tidak lagi penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kami mengajak pada malam yang berbahagia itu sama-sama kita terus meningkatkan amal saleh kita kepada Allah dalam rangka insyaallah kita menggapai surga yang telah dijanjikan kepada kita bersama. Demikian tausiah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.